Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang tidak siap menerima keragaman atau perbedaan di kehidupan masyarakat, tolong skip aja, dilewat saja, karena kita tentu saja lebih menghargai keragaman di dalam bermasyarakat ya, dan berbangsa bernegara. Nah, berkaitan dengan pilkada serentak di Indonesia sudah berlangsung dengan baik ya, secara umum lancar, walaupun ada sedikit riak-riak ya, masih ada lah, biasa ya. Mungkin ada beberapa yang belum siap gitu kan, kecil sekali jumlahnya, atau mungkin ada gangguan cuaca misalnya sehingga tertunda, ya wajar lah gitu. Kemudian khusus di Jawa Barat gitu kan, ada lembaga survei yang sudah mengumpulkan 100% dari quick count dan mengunggulkan salah satu kandidat sebagai pemenangnya. Tentu versi quick count harus kita hormati, harus kita syukuri gitu. Ini hasil dari quick count, saya ambil dari 2 lembaga survei. Hitung cepat dari Liputan Kompas, sama satu lagi Indikator. Di sini terlihat ada 4 kandidat, tapi yang mendapatkan mayoritas suara itu adalah paslon nomor 4, Kang Deddy Mulyadi. Ya kan, jauh sekali dari yang lain, meninggalkan dari 3 kandidat lainnya. Dan ini patut kita syukuri karena sudah berjalan dengan lancar ya. Bagi para pendukung Kang Deddy Mulyadi, rasa syukur ini dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin takdir Kang Deddy Mulyadi sudah sampai pada titik yang diridhoi oleh Allah untuk menjadi pemimpin Jawa Barat. Dan rasa syukur itu tidak perlu euforia berlebihan, apalagi sampai menghujat kelompok lain gitu kan. Tapi kalau kelompok lain menghujat, ya itu mungkin bagi Kang Deddy mah biasa gitu. Ada masyarakat sekelompok ya yang intoleran gitu. Di Jawa Barat kan masih banyak masyarakat intoleran, sekitar 28%. Dan Jawa Barat itu terkenal sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang paling intoleran, paling tidak menghargai perbedaan. Ya, tidak punya toleransi lah terhadap orang lain, terhadap keragaman gitu. Baik agama, terutama agama, ya kan, suku, mungkin antar golongan, ras. Tapi yang paling kentara itu masalah agama di Jawa Barat itu. Politik identitas masih kuat dan dipelihara oleh partai politik tertentu, sehingga toleransi antar umat beragama di Jawa Barat itu sangat rendah. Ya, justru lebih banyak intolerannya ya, dan sering disalahartikan gitu. Toleransi itu dianggapnya mempersamakan agama, kemudian mencampur aduk ajaran agama. Itu kelompok itu menganggapnya seperti itu, jadi mencampur aduk akidah gitu, itu disebut toleransi. Makanya mereka anti toleran, jadi makanya hidupnya intoleran. Ya biasa lah, ngakunya beriman tetapi pekerjaannya berdosa. Ya beriman karena mereka merasa dirinya paling bersih gitu kan, ini yang saya baca. Tetapi pekerjaannya itu nyebar-nyebar fitnah gitu. Asa bangga gitu kan kalau menerima informasi tentang melecehkan orang, tentang menghujat orang, menghina orang, memfitnah, yang tidak pernah cek and recheck benar tidaknya informasi itu kan. Tapi dengan bangga, jangan sampai berhenti informasi ini di tangan Anda, sebarkan ke seluruh grup dan sebagainya. Tapi isi nanti menghujat. Agak ironi ya. Di satu sisi ngaku orang beriman, tapi yang disebarkan justru hujatan dan fitnahan. Dosanya numpuk gitu kalau menurut saya.
Ya kalau elit yang mulai membuat isu-isu seperti itu mereka mah untung. Kenapa? Karena banyak pendukung yang sehati gitu kan. Mereka terus gitu kan menjadi orang elit memelihara itu. Masyarakat terus dipupuk supaya tetap punya kebencian sehingga punya kecintaan pada mereka dan mereka hidup dengan senang. Yang rugi masyarakat pengikutnya, nikmatnya tidak kebagian, dosanya malah numpuk terus-terusan karena dengan bangga nyebar-nyebar fitnah dan hoax. Ya kan kadang-kadang ya heran aja gitu kenapa tidak berpikir bahwa kita ini dipermainkan oleh orang atau oleh sekelompok orang untuk meraih simpati tetapi dengan cara ya menghina orang lain, melecehkan orang lain dengan sebutan macam-macam lah terhadap orang lain karena menganggap dirinya paling suci, paling bersih, maka orang lain itu musyrik gitu kan, kafir, PKI, pokoknya macam-macam lah gitu. Kadang-kadang itu tidak disadari, otak dan logikanya nggak jalan. Bukan berarti orang bodoh, banyak sarjana juga yang berpikiran atau yang terperangkap oleh perasaan seperti itu. Saya yakin bukan logika itu, tapi lebih kepada emosional gitu. Ya namanya demokrasi pemilihan melalui kontestasi ya pasti ada yang menang dan yang kalah. Ya kan? Yang parah itu kalau yang menang euforia, yang kalah terus dendam gitu. Artinya belum dewasa. Tidak menyadari bahwa pemilihan itu hanyalah sebuah mekanisme untuk menentukan pemimpin. Gitu kan? Seleksinya bukan seleksi seperti ujian yang harus diuji gitu kan. Enggak, tapi berdasarkan pemilihan terhadap dari orang ke orang. Bukan kualitas pribadi gitu kan. Tapi ya masih saja orang-orang yang terikat dengan sara gitu kan. Dengan ikatan-ikatan sara. Ya, itu di Jawa Barat. Paling tinggi ini provinsi dengan intoleransinya paling tinggi. Artinya sikap tolerannya itu rendah gitu. Ya nggak apa-apalah kalau kita menerima atau orang yang pendukungnya yang pemenang kemudian mendapatkan cercaan karena mereka itu kecewa biasanya cari-cari gitu kan, nggak suka lah kalau orang lain menang. Nah, itu biasanya gitu kan, yang dicari-cari itu seperti itu. Ya nggak apa-apa gitu kan, maafkan sajalah ya, mudah-mudahan cepat sadar. Tapi ada rasa suka juga gitu kan bahwa di Jawa Barat bukan soal siapa menang sebenarnya bagi saya khususnya, tapi ternyata mayoritas masyarakat Jawa Barat itu memilih pemimpin itu berdasarkan rasional, logika. Ini yang membanggakan. Ini baru sekarang nih kayaknya di Jawa Barat itu. Dulu-dulu kan masih kuat gitu hubungan sara atau hubungan kedekatan, profil-profil. Jadi yang dicari itu figur kalau dulu. Figurnya yang baik, yang padahal semuanya sekarang baik. Figur-figur 4 cagup, 4 paslon ya. Itu orang punya kepribadian baik semua. Jadi kalau kita masih memilih figur yang beriman, yang islami, yang gitu, semua juga masuk kategori itu sebenarnya. Apalagi orang Sunda mana gitu kan, identik dengan muslim kalau Sunda mah gitu kan, jujur, ramah, itu karakter Sunda begitu. Jadi Jawa Barat sekarang masyarakat sudah cerdas ya, memilih pemimpin itu berdasarkan logika atau rasional. Dan kemenangan Kang Deddy Mulyadi itu adalah kemenangan logika. Yang bagaimana sih antara pemilih yang logis dengan yang psikis dan sosiologis itu. Ini datanya dari penelitian Foxpol Center tentang karakter pemilih di Jawa Barat itu. Kalau kita baca soal karakter kategori pemilih di Jawa Barat, jadi kita kategorikan ada 3 sebenarnya. Ada pemilih rasional, sosiologis, dan psikologis. Tapi kalau kemudian karena memilih karena jenis kelamin, ya laki-laki, perempuan, dan usia kandidat, itu 28%. Nah, pemilih rasionalnya yang tadi basis preferensi pilihan politiknya karena kinerja pengalaman, karena prestasi, karena program, kompetensi,
itu 57,6%. Nah, kemudian alasan sosiologis tadi 11,6%. Sebenarnya kita bersyukur. Saya berdoa gitu aja terus. Bagaimana pemilih sosiologis di Indonesia itu turun terus. Itu kan ada angin segar kecerahan. Sosiologis ini yang masih mempertimbangkan SARA tadi ya? Agama yang dianut, agama yang dianut, kemudian asal usul kandidat bagi mereka menjadi masih penting, etnis dari kandidat. Gitu. Nah, kita kan berharap bahwa ini angin segar bagi demokrasi kita, bagi masyarakat kita, bahwa tren demokrasi kita makin baik. Karena pemilih sosiologis makin turun gitu. Makin rasional dan pemilihnya. ini kan nggak boleh juga kita larang. Ya alasan orang memilih karena agamanya, karena ini asal usulnya nggak bisa kan. Tetapi kita berdoa sepanjang bagaimana di Indonesia ke depan ada secerca harapan bahwa pemilih rasional itu lebih besar. Nah, itu harapan kita. Bukan hanya berdoa, tapi kita harus terus memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya nanti terpilih pemimpin yang betul-betul ingin membangun dengan kerja, dengan programnya jelas. Ya, kalau saya lihat program Kang Deddy kan kemarin sudah saya jelaskan itu jelas terukur gitu kan. Nah, itu harus kita arahkan ke sana, bukan soal profil, figur dan sebagainya, semuanya saya respect pada keempatnya semuanya juga, secara figur bagus-bagus gitu kan. Tetapi kan harus yang punya program. Dan disinilah saya nilai pemilihan ini logis saat ini rasional lah. Di Jawa Barat itu dulu kan belum gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai gitu kan. Milih pemimpin yang punya track record, kerja dan lain sebagainya. Dan yang paling penting bukan itu juga gitu kan. Tapi program ke depan. Yang ke belakang mah hanya referensi saja. Ya kan, hanya pembanding saja. Nggak penting sebenarnya, nggak terlalu penting maksud saya. Pentingnya Anda untuk referensi. Tapi rencana ke depan apa? Nah, itu kan yang paling penting. Apalagi yang tidak punya program, itu mah hanya visi misi doang yang dipaparkan, ya buat apa? Visi misi mah melambung tinggi ke langit gitu kan. Ya contoh yang visi misi kita ingin meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat. Kumaha atur mesejahterakan teh, batasan sejahtera kumaha coba. Saya ingin melakukan perubahan. Perubahan tuh kayak apa? Nggak jelas, itu ada visi misi. Tapi kalau sudah program kerja kan nggak usah banyak ngomong lah. Misalnya akan membangun minimal 1 rumah sakit berkelas B misalnya di kecamatan atau di tiap kecamatan 1. Itu kudu ngomong perubahan, dah geus berubah itu teh rencana teh. Itu perlu ngomong kesejahteraan, dah itu memang arahnya ke kesejahteraan di bidang kesehatan. Kita akan membangun lembaga pelatihan untuk masyarakat atau pemuda pengangguran di tiap kecamatan. Itu kudu nyaritakeun perubahan, udah berubah. Program itu sudah menuju ke perubahan. Itu kan ini real gitu kan. Jadi kelihatan walaupun pelaksananya belum tentu karena rintangan banyak. Itu kan harus ngukur potensi dan halangan rintangan. Itu kan. Tapi kan setidaknya orang sudah tahu rencana ke depan itu apa daripada orang yang tidak tahu sama sekali. Ya, saya berharap tentu saja Kang Deddy yang sudah ya sering yang kreativitasnya teruji, walaupun konten kreator yang dikritik, tapi mudah-mudahan jadi gubernur kreator gitu. Karena pemimpin itu kan harus kreatif. Yang penting bagi saya itu punya langkah, punya cara, punya tujuan, mau apa yang akan dilakukan. Ya seperti sudah saya paparkan, mengintegrasikan lalu lintas untuk aktivitas produksi barang dan jasa sehingga terjadi siklus ekonomi gitu kan, siklus pertanian, kesejahteraan dan sebagainya, kesehatan, pendidikan, itu diwujudkan dalam bentuk nyata gitu, dalam bentuk terukur gitu kan. Nah, itu yang penting kan itu. Karena bagaimana kita bisa percaya kepada orang yang cuma berbicara teori gitu kan. Kalau kita naik bis mau ke mana misalnya Surabaya gitu kan, kita akan lebih percaya kepada sopir yang paham tentang jalur itu, apakah lewat jalur selatan atau jalur utara, kemudian tahu di mana kita harus istirahat, di mana kita tahu di mana kita harus sholat misalnya kalau umat muslim gitu. Nah itu tahu di mana ada belokan, di mana ada lurus misalnya, itu tahu, nggak meraba-raba gitu. Tapi kalau cuma di awang-awang itu kan, ke Surabaya, mari ke Surabaya, tahu nggak? Ya kita lihat Google Map aja, aduh payah gitu kan. Atau
Ya kita akan pokoknya saya supir yang berpengalaman tentu saja lebih mengutamakan keselamatan. Ya kan langkahnya harus tahu, jalannya harus tahu. Jangan sampai jalan lurus dikira belok, jalan belok dikira lurus. Bisa bahaya gitu kan. Ya, jadi daripada milih yang tidak jelas programnya, kan sekali lagi milih yang jelas programnya, ya kan. Dan saya bersyukur masyarakat Jawa Barat ini sikap karakter pemilihnya itu sudah 57,6% tadi kan, ternyata rasional. Artinya betul-betul memilih calon pemimpin itu berdasarkan kinerja, tidak lagi berdasarkan faktor lain, faktor sara atau profil gitu kan. Karena profil bukan tidak penting nih, sok sering salah ya. Oh milih kalau buat apa bisa kerja kalau nggak jujur, kalau orangnya tidak agami sebagainya. Nah salah pengertiannya. Maksudnya profil itu hanya kebutuhan, itu istilahnya syarat dasar. Pemimpin itu memang harus punya profil, harus punya figur yang bagus, yang baik. Tapi itu tidak cukup. Tapi harus punya program kerja. Dah jadi pemimpin mau ceramah wae. Pasti harus kerja, pasti harus merencanakan, merancang bagaimana langkah-langkah yang dilaksanakan gitu kan, sumber daya apa yang akan digerakkan gitu kan, sumber daya permodalan berapa yang dibutuhkan untuk setiap langkah, setiap kerja. Itu kan ada perencanaannya gitu. Nah, itu kan yang jelas gitu. Nah itu mudah-mudahan lah itu ke depannya warga Jawa Barat makin cerdas. Dan sekarang pun sudah mulai cerdas lah, hebat-hebat. Keren lah gitu. Bahasa orang mah anjir lah pokoknya nama. Itu orang Jawa Barat ternyata menyadari pentingnya apa istilahnya, mengenal jati diri. Perlu, tapi dengan logika sekali lagi. Misalnya kan calon-calonnya juga orang Sunda, ikatan emosional, ikatan apa istilahnya sosiologis itu masih ada ke keempat calon itu gitu kan. Tapi bukan itu yang menjadi syarat utamanya. Itu hanya sebagai pengikat saja, tapi tetap yang harus dilihat itu kan tadi. Misalnya yang sudah terpilih saja Kang Deddy Mulyadi. Dia kan mengatakan ingin membangun Jawa Barat berbasis kebudayaan, pembangunan berkebudayaan. Itu artinya Kang Deddy Mulyadi tidak lepas dari kesundaan. Bukan berarti milih Kang Deddy karena orang Sunda semata, bukan. Tapi Kang Deddy punya komitmen membangun Jawa Barat dengan ciri khas kesundaannya, dengan budaya kesundaannya. Keren banget. Ya kan? Bangsa lain maju teknologinya tanpa meninggalkan kebudayaan mereka sendiri, tetap dipertahankan. Dan justru kita kehilangan identitas. Ya, orang Sunda khususnya Jawa Barat umumnya banyak yang kehilangan identitas diri. Jati kasilih kucunti itu istilahnya. Iya, ada orang yang merasa kebarat-baratan, budaya barat. Orang Sunda banget Sunda nanon Sunda tapi asa ke barat-baratan. Aya oge jelema nu ke Arab-Araban. Pokoknya mah budaya Arab hebat gitu kan. Jadi nurutkeun ke orang cara berpakaiannya Arab gitu kan. Wah pokoknya mah Arab mah nomor satu. Nah seperti itu kan dia sudah kehilangan jati dirinya. Ya kan. Apalagi di Jawa Barat itu pendatang banyak. Maka kepribumiannya menjadi hilang. Ditambah dengan budaya Sunda yang memang suka mengalah, mangga tipayun gitu, mangga tipayun, mangga kabatur selalu didulukan. Ya sekarang dimulai oleh Kang Deddy Mulyadi, aing diharap gitu, aing menjadi pemimpin ya. Tah anak Sunda yang masih muda-muda harus punya tujuan, cita-cita seperti Kang Deddy, kuat orang Sunda teh, tandang makalangan, ciptakeun Jawa Barat yang istimewa yang hebat kan begitu. Jangan mengalah, harus menyerahkan kepada orang lain, belum tentu. Mereka kan tidak mengerti kesundaan. Budaya Sunda itu kayak apa, nggak tahu. Ini bukan masalah, kan ada juga yang mengkritik Sunda penting mah agama gitu kan. Membenturkan gitu budaya dengan agama, enggak begitu. Tidak harus dibentur-benturkan.
Makanya orang-orang seperti itu, tahulah kelompok siapa tuh yang suka menyebar-nyebar hoax itu. Lebih memegangkan karuhun itu tuh, karuhun orang luar. Karuhun Arabu dipuja-puja gitu kan. Karuhun Sunda sendiri nggak dianggap. Ya kan? Ya akhirnya seperti masyarakat yang tanpa nilai. Anomi. Bangsa lain, budaya lain nggak kegarap, nggak ngerti secara keseluruhan, tapi budaya sendiri sudah ditinggalkan. Tanggung, akhirnya kita ngambang. Ya seperti budaya modern aja. Coba kita mengaku dirinya sebagai modern. Masyarakat modern. Kata siapa? Baru benda saja yang modern. Sikap perilaku mah belum modern. Betul. Iya, kita kan mengakunya modern. Punya peralatan handphone canggih. Saya mah udah modern. Ada orang yang mobilnya nggak usah bukanya itu saja pakai cukup perintah saja. Buka pintu, muka. Udah modern dia mah. Enggak, orangnya belum tentu modern. Itu mah alatnya dibeli dari negara modern. Orang nama belum tentu modern. Yang kumaha modern? Wah banyak syaratnya modern itu. Orang modern itu berpandangan ke jauh ke depan, punya rencana, gitu kan, menghargai sesama bangsa, sesamanya manusia. Harkat martabat manusia itu dihargai. Itu orang modern. Ya kan? Saking modernnya gitu kan. Merokok saja tahan diri, jangan sampai asapnya diisep orang lain. Itu orang modern. Hemat. Orang modern bukan pelit tapi hemat. Itu juga ciri khas modern. Nah di Indonesia kita lihat aja lah kasus-kasusnya, tangan-tangan jahil. Coba, di jalan masihkah kita menemukan telepon umum? Ya, nyaris sudah tidak ada, rusak semua. Kenapa? Karena hampir semua orang mengatakan, jadul, mesti tinggalin zaman, akhirnya mesti zaman handphone canggih. Nah, yang dilakukan orang itu dirudut, kabelnya ditarik, atau tempat koinnya diisi apa dan sebagainya, akhirnya rusak. Enggak ada satupun yang tersisa. Kenapa? Karena mengaku dirinya modern padahal itu tidak modern. Karena pikirannya pendek, nggak modern. Kenapa di Jepang telepon umum masih nyala, masih berjalan, padahal mereka bisa membuat teknologi yang lebih canggih, tapi telepon umum masih berfungsi dan tidak dirusak oleh warganya. Coba, karena mereka berpikirnya begini, handphone itu bisa lowbat, baterainya habis nggak bisa. Kalau terjadi kecelakaan di jalan atau apa, mau menghubungi ambulan, bagaimana ini lowbat? Nggak bisa. Padahal di situ hanya sendirian melihat kejadian. Ya, atau pulsanya kebetulan habis, baterainya ada tapi pulsanya nggak ada, kuotanya nggak ada, bisa terjadi. Nah, mereka itu berpikir, kalau semua itu ada gangguan, telepon umum nyala terus. Karena itu sistemnya kabel, tidak pernah putus. Maka mereka dirawat. Padahal sudah disebut teknologi jadul, masih dirawat, masih ada perawatannya. Masyarakatnya tidak pernah mengganggu. Di negara lain juga, di Eropa juga konon seperti itu. Masih ada telepon-telepon umum yang bisa dipakai, masih terawat lah, tidak dirusak. Di kita saya mencoba mencari telepon umum aja lah yang gampang. Bukan masalah teleponnya, bukan masalah perangkatnya. Mental kitanya pendek gitu kan. Enggak berpikir bagaimana kalau saudara kita yang mengalami sesuatu terus ada orang yang mau menolong, tidak bisa melakukan pertolongan, tidak bisa manggil ambulan. Ya karena buntat pikiran anak gitu kan. Udahlah, untuk jadul, mesti aneh, naon gitu. Nah gitu kan, akhirnya itulah. Jadi orang modern itu pikiran jauh ke depan. Makanya biasa sistem perencanaan seperti itu. Itu modern itu, orang kita ini sepertinya mengaku modern tapi belum modern. Ya kan? Lalu lintas, rambu-rambu, tujuannya untuk apa? Kita nggak usah nanya orang, apalagi kalau tengah malam gitu kan, berkendara dan sebagainya. Nggak usah nanya orang, petunjuknya sudah ada, gitu kan. Jalan ke sini kanan sekian kilometer. Tapi dah ke Kodmonongan tuh modern, dah naon kieu, orang apal jalan gadinya mah, nggak ngerti gitu kan. Bagi orang yang belum hafal makan perlu bertanya gitu kan. Dirusak, dipilok, macam-macam lah.
Itu bukan modern itu. Kokon monongen bahasa Sunda mah. Nah, itulah kita jangan sampai kehilangan jati diri. Dan kenyataannya orang Sunda ini sebagian sudah luntur ya budayanya, sudah jati kasilih ku junti. Pribumi Sunda itu sudah terkalahkan oleh pendatang. Itu kan dalam segala hal, itu kan udah mulai dikalahkan oleh pendatang, itu namanya jati kasilih ku junti. Pohon jatinya sudah hilang, tergantikan oleh benalu. Jati kasilih ku junti, junti itu benalu, mangandeh. Jadi pohon nama pohon jati, tapi yang berdaun dan berbunga mangandeh, alias benalu. Itu makanya program Kang Deddy itu yang saya baca, ini karena dia pemenangnya dan saya tahu programnya itu ingin mengembalikan itu. Ya kan, aya paribasa muncang labuh kapuhu kebo mulih pakandangan. Jadi orang Sunda kudu balik ka purwa daksi, purwa baheula daksi mimiti, mimiti baheula urang ti mana terus kudu kumaha. Orang Sunda gera makalangan untuk membangun daerahnya. Ini bukan masalah kesukuan, bukan. Tapi masalah kebanggaan budaya yang harus dipelihara sebagai bentuk pertanggungjawaban di dalam mempertahankan karakteristik ya, bangsa gitu kan. Punya karakter gitu kan. Aya pendidikan karakter. Aya pendidikan karakter tapi budayanya dihilangkan. Ironi gitu kan. Kalau manusia berkarakter itu kan punya karakter, punya ciri khas dan punya kekuatan. Ya kan? Ini mah orang Sunda karakternya Arab, orang Sunda karakternya Amerika, orang Sunda karakternya Cina, orang Sunda karakternya macam-macam lah gitu. Sunda mah ya Sunda we, kudu bangga dengan kesundaannya gitu kan. Dan itu budaya itu kan sudah saya katakan bukan seni, ini sing sarah gitu kan. Pakai iket budaya, apa salahnya? Tapi orang-orang yang intoleran itu, wah dianggap bukan muslim cenah gitu. Pakai iket bukan muslim cenah. Lieur eta jelema. Muslim teh kumaha gitu. Musyrik, kira-kira musyrik teh nilai musyrik teh kana benda deh anehna teh. Padahal musyrik mah kan perbuatan, bukan kebendaan. Makanya ada sesuatu benda disebut musyrik. Ya kan? Ya kita tahu gitu ada kaitannya, misalnya orang percaya pada keris. Maka orang Sunda, kelompok intoleran menyebut keris itu musyrik. Itu salahnya di situ menurut saya. Yang musyrik itu perlakuannya, perilakunya. Ya kan? Karena musyrik itu perbuatan bukan benda. Kalau orang tidak percaya emang enggak, benda itu enggak ada arti apa-apa. Gitu kan? Simbol gitu, misalnya patung musyrik, enggak, patung enggak musyrik. Sekali lagi patung itu enggak musyrik. Yang musyrik itu yang memuja patung. Musyrik itu namanya. Kan itu simbol agama lain ya, sama aja di masjid juga ada simbol agama lain. Ya, pernah saya katakan itu menara. Menara itu kan dari kata nar, di situ api. Itu kan tempat pemujaan kaum Majusi menyembah api. Makanya yang disembah itu menara itu tempat api. Simbol kan, orang bukan muslim. Kenapa tidak disebut musyrik? Kalau benda nama gitu kan. Dan memang kita mah tidak menyembah menara, makanya tidak disebut musyrik. Karena yang namanya musyrik itu perbuatan bukan benda. Aneh gitu kan. Nah itulah orang-orang yang merasa benar sendiri, orang lain masalah terus. Maka ya jadi gitulah. Saya berharap mudah-mudahan Jawa Barat orangnya semakin cerdas. Sekarang sudah mulai cerdas gitu kan. Yang memilihnya agak linear juga gitu kan. Yang tadi dari Voxpol itu menunjukkan 57,6% pemilih Sunda sudah mulai rasional. Ini seiring juga dengan suaranya Kang Deddy 61%-an. Ya kalau plus minusnya 1% berarti antara 60 sampai 62%, agak dekat dengan suara mayoritas yang rasional 57,6, berarti selisih hanya sekitar 3%.
yang belum rasional, khusus pemilih Kang Deddy. Saya yakin kalau yang kelompok intoleran mah mual milih Kang Deddy. Udah tahu lah siapa dia, mereka itu. Kita tahu lah sebenarnya siapa mereka kelompok intoleran itu, dan mereka anti dan tidak akan memilih Kang Deddy Mulyadi. Jadi yang memilih Kang Deddy Mulyadi mah yang 57,6% yang orang-orangnya cerdas, orang Jawa Barat yang mulai melek, yang pinter-pinter, walaupun mungkin pendidikannya mah tidak terlalu tinggi sebagian, tapi sebagian juga ada kaum intelektualnya. Tapi mereka kecerdasan itu tidak tergantung pada tingkat pendidikan. Beda dengan pinter. Kalau pinter mah belajar, semua orang bisa, gitu kan, pinter. Tapi cerdas mah bawaan. Nah, orang Sunda ini ternyata punya bawaan kecerdasan. Kalau sarjana mah pinter, bukan cerdas, belum tentu cerdas. Ya kan, sarjana itu belum tentu cerdas. Kalau pinter iya. Yang namanya sarjana itu pinternya pasti, karena wawasannya luas, banyak membaca, banyak belajar dan sebagainya. Itu pinter namanya. Tapi kalau cerdas, lulusan SD juga banyak yang cerdas sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Berarti cerdas. Cerdas itu mampu menggunakan akal pikirannya untuk memecahkan segala persoalan hidupnya. Itu cerdas. Dan masyarakat Jawa Barat sekarang tahu apa yang harus dilakukan di dalam pemilihan dan memilih pemimpinnya. Berarti cerdas. It's okay. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.